toko pertama ke toko kedua itu cuma selisih 3 bulan. 2015 tadi ya. Oke. 2 bulan kemudian apa lagi? Terus gimana itu? Yang di Boulevard. Boulevard itu yang Harapan di Indah. Harapan Indah juga ya. Oke. Terus Untuk toko ketiga baru kita mikir 2 harus kuat dulu, baru bisa angkat yang satu. angkat yang satunya. Oke. Ini toko ketiga ya. Ini toko ketiga, tapi ramai kayak gitu tadi. Tadi nanti akan saya kasih ini liputannya itu teman-teman ya. Suasana tokonya pas lagi itu apa namanya, pas konsumen lagi ngantri durian, di dalamnya nanti akan saya kasih gambarannya. Oke, terus toko ketiga, toko keempat di mana, Pak? Nah, tiga gagal. Ini termasuk gagal ya? Target omset sama hasil yang ditarget nggak sesuai. Oke, targetnya waktu itu berapa sih? Targetnya cuma 15 juta, Target cuma 15 juta. Cuman waktu itu dapatnya 2 juta. tapi nggak mundur. Nilai asetnya 500 juta. Nilai aset 500 juta, omset cuma 2 juta. Target cuma 15. Target Tapi sekarang udah enggak dong. Kalau saya lihat nggak mungkin ini cuma 15 juta. Ini pasti lebih. itu. Ah, Kalau oke. barang bagus itu kan relatif. Ya. Jadi mau barang bagus, mau barang jelek sebenarnya ada masa-masanya sendiri. Memahami karakter konsumen sama karakter konsumen sama pantas nggak sih kita untuk dapat konsumen yang seperti ini. Demografi istilahnya ya. Demografinya kayak apa gitu ya? Jadi langsung barang aku tarik semua, aku diulang. Oh gitu. Lagi barang lagi ini bukan tipeku yang seperti ini. Dulunya aku Jadi ini renovasi ulang nih. 5 kali dalam setahun renovasi. Dalam setahun 5 kali renovasi. Gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di luar sana sedang nyoba buka toko buah, itu jangan, kalau teman-teman sekali buka langsung tutup, ya udah itu ujimu Ya, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Cek ulang lagi masalahnya di mana ya, ini kan betul ya, betul. masalah di mana konsumennya ya. 10 langkah tadi lah diterapkan ya, 10 langkah membuat toko buah itu diterapkan ya. Oke, terus habis itu 5 kali baru ya. Oh ternyata kayak gini. oh pelayanan itu harus kita. Oh sebelum gue emang harus. Oke, berarti itu udah toko ketiga, toko keempat, kelima dan sebenarnya udah enak ya. Udah enak ya. Kopi paste. Kali. Jadi ini bahkan kemarin saya lihat kalau yang di Cikarang itu, saya lihat statusnya sampai gila ya. Luar biasa ya. Pak, oke, itu tadi ngomongin ceritanya mulai dari toko pertama sampai toko 9. Itu suka dukanya kalau punya toko buah gini apa sih sebenarnya? Apa senang terus, apa menurut sampean hal yang paling membuat sampean itu merasa nggak nyaman atau nggak enak bisnis itu ini apa? Perbandingannya ada 2 sih, supplier sama program. Oke, Ya kan? Iya. Aku pernah jadi supplier. pernah jadi supplier, Enggak. pernah jadi Kalau seneng ya secukupnya. Gitu. senang itu berarti Ya, ya. ya. Oke, senang menurut Mas Norman seperti ini, menurut saya seperti ini, Ya. beda ya. Oke, senang itu Tergantung cara menikmatinya. tergantung aja. ikhlas menikmatinya ya gitu ya. Oke, itu tadi apa namanya, kalau ngomongin senang dan suka dukanya kayak gitu ya. Jadi kalau ngomongin senang ya udah nggak bisa diukur itu. Tapi kalau duka itu pasti kan ada pengalaman yang paling terus sampai paling ini ya, paling nggak mengenakan. Pengalaman yang paling nggak mengenakan itu apa? Ada nggak? Kalau waktu di supplier ya itu lah barang bagus. Sama tolak. Itu Pak supaya Kalau di supplier. Kalau di buah? toko, itu kan nggak segampang orang dikira bikin toko buah itu gampang. Tiap hari itu harus inovasi terus. harus mikir terus Pak ya. Berubah terus. Harus mikir Mikir terus. Kayak buah itu sama kayak air. Oh, Cara ngukurnya. Ada yang susut, ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang tergantung cara ngemasnya. oke. Jadi harus nggak boleh berhenti berpikir ya. Intinya Dikemas pakai ini bener apa salah. Kalau bener kan lihat transaksinya tadi. hasilnya. Hasil. Cut dulu Pak. Ya. Oke. Jadi setiap saat harus ini ya, mikir terus Mas ya. Ya. Nggak boleh berhenti berinovasi. Intinya di situ ya. Pelajari karakter buahnya, pelajari segmen pasarnya, pelajari
karyawannya SDM itu SDM dia biar bisa bergerak gimana, cara pelaporannya gimana. itu kuncinya di situ ya. Oke, Mas itu sebenarnya cita-cita jangka panjang sampean tuh apa sih? Kok kayaknya aku kok mau melihat sampai itu semangatnya begitu ini. Ada mungkin di benak Mas Norman ini ada, Mas Rohman itu ada ini nih, ada semacam cita-cita yang atau keinginan besar yang akan Mas capai itu apa kira-kira? Jadi dulu pernah di Indomaret itu Pak, sambil ngelap barang yang dijual di sana itu sambil kepikiran kapan ya aku punya minimarket seperti ini. Ceritanya itu. Jadi keinginan pengen punya minimarket sendiri gitu ya. Wah, luar biasa. Terus habis itu Bali ya. Kota-kota kacang rumah-rumah kecil sendiri. Terus ada toko tujuan itu cita-cita sampean. mau di Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, semua. Wah, ini cita-cita besar ya. Cita-cita besar harus bisa diwujudkan itu, Mas. Oke, Mas, ini ngomong-ngomong, Mas. Ini sampean ini ngambil barangnya tetap dari pasar induk atau buah impor pasti dari importir ya. Kalau yang buah lokal apa ada yang langsung bermitra dengan petani atau gimana ya? Ya. Dulu aku waktu supplier itu kan, mitra yang dari petani nggak mungkin aku lepas ya. Oke. Kelola perusahaan kembali. Yang dari pasar induk itu sebenarnya teman semua. Iya, pasti ya. Antara pasar sama petani harus ada jembatannya. Oke. Jadi harapan sampean nanti petani juga harus sampai ke toko sampean ya. Nah, yang dari pasar juga ke toko langsung. Kan ini. biasanya kan ada birokrasi yang agak dipersulit kalau di modern market. Iya. Ya mungkin bukan dipersulit ya, memang agak susah. Aturan mainnya memang seperti Ya, itu. karena memang harus ngerti Sistem trading term ya, Nah. ada trading termnya dan lain-lain ya. Nah, makanya sampean mau buatin jembatannya ini dengan buka toko buah ini. Wah, cita-cita yang luar biasa nih teman-teman. Teman-teman yang dari daerah nih, yang punya punya kebun, nanti bisa hubungi Mas Rohman ya, bisa hubungin asal nanti harganya bagus. Yang penting komitmen ya, barang bagus ya ngomong bagus, barang jelek ngomong jelek ya. Karena apa, kuncinya orang bisnis buah ini apa, komitmennya harus dipegang ya, kayak gitu. Oke, itu tadi cita-citanya ternyata wah luar biasa. mantap. Oke, terus ini Mas, apa tuh namanya, ini kan sudah ada 9 toko ya. Ada planning buat daerah mana lagi? Bandung Ini udah mau pengen buka Bandung. Yang di Bandung, kalau ada tempat hubungi Mas Rohman. Mas Rohman nih ya, yang di Bandung silakan ya. Ini udah sempat survei. Udah sempat survei ya? Bu, lewat Mau nggak Bu? Ya. Yang di Bandung udah survei ya? Udah. Mungkin jalan waktu dekat ya. Sambil berjalan ya, Pak? Ah, siap. Oke. Mas, ini kalau dari dari pengembangannya udah ada planning, dari pengirim atau petani sudah ada planning, dari itu tadi SDM-nya sudah ada planningnya. Kira-kira Mas, ini kan kemarin banyak banget teman-teman yang nanyain kalau bikin toko buah itu kuncinya yang paling utama apa nih? Kunci yang paling utama yang untuk pemula nih ya. Yang untuk pemula terutama ya, kemarin banyak sekali yang nanya itu Mas, mereka lihat konten saya yang 10 langkah membuat toko buah, itu mereka nanya, Mas, aku kalau mau buka toko buah, aku kan pemula nih, itu harus gimana sih ya? Yang paling utama apa nih kira-kira? Kuncinya itu kalau bukan toko itu gampang sih kalau menurutku ya. Cuma jalannya Jalannya. bisa apa enggak? Intinya sih harus bisa menghayat, menjiwai. Harus ada feel dulu ya. Feelnya harus Mindsetnya itu emang buah itu kan makanan kesehatan.
Jadi ada orang yang lakukan sehat. Iya, makan Jadi kok sampai jualan luar negeri kan ada yang salah. Iya. Artinya yang penting maju Mindsetnya dulu. kita terapi dulu, menjiwai itu kita terapi baru buka. Kalau asal buka punya modal berapa kan habis kan? Harus ada feel dulu ya, harus senang dulu. Harus sendiri. Feel-nya dulu harus masuk. Feel-nya dulu harus masuk ya. Feeling ya. Harus menjiwai ya. Kalau nggak menjiwai susah. Emang benar. Karena ini nggak ada sekolahnya kan? Ya, sekolah. Nggak ada sekolahnya. Karakter gua juga beda-beda. Betul. Jadi kayak gitu teman-teman ya, itu udah dijawab tuh sama Mas Nur Rusman. Feelmu harus ada dulu teman-teman ya. Kalau nggak ada feel, jangan sekali-kali mencoba-coba. Duitmu akan habis ya. Oke. Ini yang terakhir Mas. Yang terakhir. Apa tuh namanya? Mungkin kata motivasi buat dikatakan dari yang baru mau buka sesuatu. Ada nggak kira-kira? Motivasi. Sebenarnya Motivasi aja. Ya. Apa kira-kira? kuncinya simpel. Kita ini kan semangat kembali. Semangat. Jangan sampai Oh, coba kendor ya. Semangat terus ya. Terus apa lagi? Terus yang kedua ini kan buat karakternya beda. Memang harus benar-benar sabar. Kalau Knowledge produk. produk knowledge pasti. Itu ya tadi ya itu ya. Produk knowledge harus ini. Jiwanya dulu ya, jangan langsung serata. Wah ini untungnya sekian. Wah, ini sekian. Dua itu matematika beda kan? Oh iya betul. Nggak bisa kayak matematika 1 tambah 1 2 ya. Oke. Bisa 1 tambah 1 sama dengan 0. No, bisa minus bisa. Bisa minus ya. Oke, itu tadi ya. Oke, terus itu aja. Terus kalau untuk yang sudah buka, yang kaki 5 atau jangan langsung ngejas, oh ini barang bagus, ini barang bagus. Pelajari kan konsumen, pelajari segmen. Langganan tetapnya harus dijaga. Terus jangan mental lah, yang paling penting itu mental. Jangan takut atau jangan terlalu sumbar, terlalu sombong. Oh, nanti pasti kena di barangnya. Wow, aku biasa nelen nih, buku 50 peti, oh, biasa nelen nih, barang ini alpukat 100 karton. Tapi waktunya pas panen raya. Kadang dia salah estimasi, awal musim diajar habis, tapi Mas barang mental, bagus. mental yang paling penting. Oke. Ya itu tadi teman-teman ya. Bincang-bincang singkat kita dengan ownernya kebun buah ya. Kebun buah perlu dicontoh nih ya. Masih muda, umurnya berapa? Umur udah berapa nih sekarang? Kelahiran 86. Oh, umurnya 86, baru 35 men, 35 ya. 35 karya jumlah tokonya udah 9, ini tinggal nambah lagi ya. Apa namanya? Karyawannya udah banyak, salesnya miliaran lah pokoknya per bulan itu udah bisa dihitung itu, udah bisa baca ya. Jadi nanti kalau misalkan ada rekan-rekan yang mau buka misalnya franchise udah siap belum nih? Franchise itu Belum ya? bantu buka siap. Bantu buka siap tapi belum franchise ya. Jadi teman-teman kalau pengen buka toko buah untuk franchise memang belum, tapi kalau bantu ya, bantu menyediakan barang ya, bantu Nah, segmennya buka survei lokasi. lokasi, survei segmen. Nanti Mas Romannya akan dibantu ya, akan bisa bantu. Dengan sangat senang hati akan bantu ya. Oke. Terima kasih Mas, waktunya ngerepotin ya. Ngerepotin, mudah-mudahan ini tadi wawancara kita ini tadi bisa memberikan motivasi ke orang-orang yang saat ini sedang kena pandemi itu. Biar ekonominya bagaimana? Ya, kita sama-sama berdoa biar ini pandemi hilang. Makasih banyak Mas. Selamat sore. Dadah.